Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode dimulai ketika Sanju sedang bersiap-siap akan pergi ke kantor. Namun ketika dia memasang kemejanya, Sanju melihat salah satu kancing kemejanya copot. Dengan tergesa-gesa Sanju langsung mengambil jarum dan benang dan dia berpikir akan menjahit kancing kemejanya. Pami juga datang ke sana dan bertanya apakah Sanju bisa menjahitnya sendiri. Mendengar itu Sanju pun mengangguk. Akan tetapi seketika itu Sanju ditampakkan oleh sebuah ilusi tentang masa lalunya dengan Pari. Di mana pada waktu itu salah satu kancing bajunya Sanju juga copot. Namun Pari datang ke sana membantunya untuk memasang kancing kemeja tersebut. Melihat keahlian Pari melakukan itu, Sanju pun tersenyum penuh cinta. Dan saking fokusnya membayangkan masa lalunya dengan Pari, Sanju pun tak sadar jika dia meneteskan air matanya. Bahkan pada saat itu Sanju juga terbawa dengan suasana dan dia mengira kalau Pari sampai saat ini belum meninggal dunia. Sanju berkata kepada Pami kalau akhir-akhir ini banyak sekali aktivitas yang aku lalui bersama dengan Pari. Di saat aku sedang kesulitan, Parwati selalu membantuku dan begitu juga sebaliknya. Pari juga selalu meminta bantuanku di saat dia tidak bisa melakukan sesuatu. Mendengar perkataannya Sanju, Pami hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menganggap Sanju sedang bercanda. Namun Sanju malah berkata kepada Pami, jika ibu tidak percaya dengan perkataanku, ibu bisa tanyakan langsung hal itu kepada Pari. Sanju kemudian berteriak memanggil Pari seolah-olah Pari masih berada di rumah itu dan menjadi istrinya. Akan tetapi seketika itu Sanju tersadar jika Pari telah tiada sehingga Sanju pun langsung terdiam sedih. Melihat itu Pami merasa kasihan dengan Sanju. Untuk mengalihkan semua itu Pami mencoba tersenyum dan mengajari Sanju menjahit kancing kemejanya. Padahal sebenarnya Pami juga pada saat itu meneteskan air matanya karena kasihan dengan Sanju serta Pami juga teringat dengan Pari. Kemudian setelah kancing bajunya terpasang Sanju pun langsung pergi ke kantor. Sedangkan Pami sendiri terdiam dan terus memikirkan Pari. Sementara itu Neti terus meyakinkan Parwati untuk tetap hadir di pernikahannya Babli dan Daljit. Neti sengaja melakukan itu supaya dia bisa melihat Parwati tersiksa di saat menyaksikan adik perempuannya yang akan menikah dengan Daljit. Neti juga meminta Gurprit agar meyakinkan Parwati bahwa kehadirannya Parwati sangatlah mereka nantikan di pesta tersebut. Mendengar itu Gurprit berkata kepada Parwati, itu benar sekali, aku ingin melihat Parwati datang di acara tersebut supaya aku bisa merasakan kehadiran putriku Pari. Begitu juga dengan Pikram. Dia memohon agar Parwati untuk tetap hadir dan dia mengatakan kalau Parwati sangatlah mirip dengan adik perempuannya yaitu Pari. Mendengar itu Parwati mulai meneteskan air matanya. Pari berkata di dalam hati, seandainya ibu dan Pikram tahu aku adalah Pari yang tidak rela melihat Babli menikah dengan Daljit. Namun aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Untuk saat ini dan aku bingung harus berbuat apa untuk menggagalkan pernikahannya Babli. Melihat Parwati yang terdiam, Neti berkata jika Parwati terdiam itu tandanya dia setuju dan akan menghadiri pernikahan tersebut. Kemudian Neti menyuruh Daljit mengeluarkan kartu undangannya dan menyuruh Gurprit serta Pikram memberikan kartu itu kepada Parwati. Mendengar itu Gurprit dan Pikram secara bersama-sama memberikan kartu itu kepada Parwati dan memohon kembali agar Parwati mau datang ke pesta tersebut. Sehingga mau tak mau dan dengan berat hati Parwati pun terpaksa mengambil undangan itu dan kemudian membukanya. Dan Parwati pada saat itu merasa sangat kaget membacanya karena pernikahan itu sangatlah mendadak dan akan dilakukan besok pagi. Sementara Neti sendiri semakin bertambah songong. Tanpa disuruh dia langsung saja dengan kurang ajar menyuapi Parwati manisan. Melihat itu Parwati berkata bahwa dia tidak suka memakan manisan. Neti berkata besok adalah hari pernikahan yang sangat bahagia. Sekali lagi aku ingatkan agar kau hadir dan kita akan bertemu di pesta nantinya. Mendengar itu Parwati akan mengatakan sesuatu namun Neti tidak memberikan Parwati kesempatan untuk berbicara dan dia langsung mengajak kawanannya untuk segera pergi dari sana. Melihat itu Parwati akan mengejar Neti namun Daima menghentikan Parwati dan berkata, tahan dirimu karena ini merupakan rencana liciknya Neti untuk membongkar identitas aslimu. Akan tetapi Parwati yang terus memikirkan nasibnya Babli. Dia pun tidak mendengarkan nasihatnya Daima dan kemudian dia kembali mengejar Neti. Neti yang akan pergi juga akhirnya turun kembali dari mobil dan dia menemui Parwati.
Parwati berkata kepada Neti, aku tahu kau sengaja merancang pernikahan ini agar kau bisa membuktikan jika aku adalah Pari. Namun apa yang kau pikirkan selama ini adalah salah paham dan aku bukanlah Pari. Neti berkata terus, jika kau bukanlah Pari apa masalahnya? Aku rasa semuanya baik-baik saja, bukan jika Babli menikah dengan Daljit. Semua keluarga Babli juga sudah setuju dengan pernikahan ini. Apalagi dengan dirimu yang bukan kakak perempuannya Babli. Tentu saja kau juga tidak akan keberatan dengan pernikahan ini. Mendengar itu Parwati tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Neti lanjut mengoceh dengan memancing emosinya Parwati. Neti berkata, dan terkait dengan Pari. Sebaiknya aku ceritakan sedikit mengenai Pari kepadamu. Pari adalah sahabatku dan aku sangat menyayanginya. Namun sungguh sayang ternyata Pari adalah musuh di dalam selimut dan dia telah mengkhianatiku. Dia telah merenggut cintaku hingga aku hampir saja tidak bisa meneruskan hidupku dibuatnya. Aku harap kau tidak mendapatkan teman seperti Pari karena dia adalah teman yang sangat jahat. Sebenarnya aku sendiri tidak ingin membicarakan kejelekan orang yang telah meninggal dunia, namun saking buruknya perlakuannya Pari kepadaku, bahkan setelah kematiannya aku akan selalu mengingat kebusukannya. Mendengar dirinya yang dijelekkan oleh Neti, Parwati mencoba tetap tenang dan berkata, tidak semua orang mempunyai sisi gelap seperti apa yang kau katakan. Mungkin saja kau sendiri yang telah memusuhi Pari sehingga dia berbuat seperti itu kepadamu. Namun tetap saja Neti lanjut menjelekkan Pari dan berkata, Pari bukan saja jahat akan tetapi dia adalah orang yang memiliki sifat yang jahat bertingkat-tingkat. Aku selalu setia menjadi sahabatnya, selalu mendukungnya, dan bahkan selalu ada di saat dia susah maupun senang. Namun apa yang dia lakukan kepadaku? Dengan tega dia malah ingin membunuhku secara perlahan dengan merenggut cintaku. Dia mengambil pria yang sangat aku sayangi. Aku harap tidak ada lagi wanita manapun yang mempunyai teman seperti Pari karena cepat atau lambat kehidupan orang itu akan berantakan dibuatnya. Neti terus saja mengocehkan dan menjelekkan Pari. Neti yang terus menceritakan kepada Parwati bagaimana dia telah dianiaya oleh Pari. Neti terus saja mengarang cerita seolah-olah Pari adalah wanita yang paling jahat di muka bumi ini. Sementara dia sendiri seolah-olah menjadi wanita yang paling suci yang menjadi korban kejahatannya Pari. Mendengar itu Parwati berkata, mungkin saja kau juga yang salah dan bukan Pari saja. Mana mungkin Pari melakukan hal itu jika tidak ada penyebabnya. Neti berkata, kau tidak tahu apa-apa mengenai ceritaku dengan Pari. Dia adalah sahabat pengkhianat yang seketika itu berubah menjadi musuhku. Neti juga langsung menunjukkan kebusukannya sendiri dengan mengatakan, sebenarnya tujuanku ingin menikahkan Daljit dengan Babli tiada lain karena aku ingin balas dendam kepada Pari. Daljit adalah pria yang sangat menjijikkan dan dia akan membuat Babli adiknya Pari menderita. Dengan hal tersebut Pari juga akan merasakan sakit di kuburannya ketika melihat hidup adik perempuannya hancur dan menderita. Mendengar itu dengan kemarahan Parwati berkata, begitu rendahkah dirimu yang ingin membalaskan dendammu kepada orang yang tak bersalah? Apa yang telah Babli lakukan kepadamu dan mengapa kau tega ingin menghancurkan hidupnya? Neti berkata, aku tidak peduli apakah Babli bersalah atau tidak, yang jelas ketika Daljit perlahan menyiksa adiknya Pari, disitulah hatiku sangat bahagia dan puas. Karena dendamku kepada manusia busuk seperti Pari akhirnya terwujud. Pari harus menderita dan dia harus menerima pembalasanku bahkan ketika dia sudah meninggal dunia. Mendengar lidah Neti yang begitu tak punya dosa, Pari pun benar-benar merasa sangat marah. Neti berpikir bahwa sedikit lagi dia akan menang dan dia akan membuat hidup Pari dan keluarganya menderita. Namun sungguh Neti tidak mengetahui jika Pari sendiri memiliki sebuah rencana untuk melawan kelicikannya Neti. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.